Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, yang pertama-tama perkenalkan nama saya Eko Mangsumka Dinata dengan NIM 23141011194. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 2. Baik, di sini saya akan membahas proyek ujian akhir semester Agama Hindu Rombel 16. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu bagaimana keterkaitan Trihitakarana dengan ajaran yoga dan berikan contohnya. Baik, untuk yang pertama definisi keterkaitan Trihitakarana dengan ajaran yoga. Yang pertama ada prahyangan, di mana Trihitakarana menekankan hubungan harmonis dengan manusia, dengan Tuhan. Yoga dalam pandangan Hindu juga mencakup dimensi spiritual yang mempengaruhi pada penyatuan jiwa individu dengan Brahman, aspek tertinggi Tuhan. Yang kedua ada Paongan, yang dimana Trihitakarana menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antar manusia. Yoga melalui etika perilaku dan prinsip non-kekerasan atau ahimsa juga mendukung hubungan positif antara manusia. Yang ketiga ada pelemahan. Trihitakarana menekankan keseimbangan dengan alam. Yoga melalui praktik asana dan prinsip-prinsip etika mempromosikan pemahaman dan rasa hormat terhadap alam semesta. Kesadaran antar keterkaitan kita dengan lingkungan. Nah, adapun yang kedua, contoh dari ketiga elemen tersebut. Praktik asana. Melalui asana, seseorang dapat memperoleh kesadaran akan keterkaitan dengan alam dan mempromosikan keseimbangan fisik dan mental yang sesuai dengan konsep pelemahan dalam Trihitakarana. Yang kedua ada pranayama. Pranayama membantu mencapai keseimbangan dan kesadaran spiritual yang juga sesuai dengan tujuan Trihitakarana tersebut. Nah, yang ketiga ada meditasi, di mana melalui meditasi seseorang dapat menyatukan pikiran dan jiwa dengan Tuhan, yang sesuai dengan konsep pranayama. Sesuai konsep prayangan dalam Trihitakarana. Nah, keduanya memiliki tujuan serupa, yaitu mencapai kesadaran dan keseimbangan dalam kehidupan, baik secara spiritual, sosial, maupun ekologis. Nah, untuk soal yang kedua, Pancasembah dan makna filosofi dari Pancasembah tersebut. Pancasembah atau Keramaning Sembah adalah sebuah mantra atau doa yang dipraktikkan oleh umat Hindu sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Mantra ini terdiri dari 5 urutan, yaitu sembah Tampasrana atau sembah Puyung, sembah Sang Hyang Widiwasa sebagai Sang Hyang Aditya, sembah Iste Dewata dengan sarana kewangen atau bunga. Yang keempat sembah para leluhur atau sembah tanpa bunga. Nah, filosofi Pancasembah. Penghormatan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pancasembah menekankan pentingnya penghormatan kepada Tuhan dalam berbagai aspeknya. Memperkuat hubungan dengan alam. Melalui praktik Pancasembah, umat Hindu dapat memperkuat hubungan mereka dengan alam semesta dan sesama makhluk hidup untuk mencapai pencerahan dan pembahasan. Praktik Pancasembah seperti meditasi dan melaksanakan tugas dan bakti bertujuan untuk membantu umat Hindu mencapai pencerahan dan pembahasan dari siklus kelahiran dan kematian. Contohnya,
Sembah Puyung, seorang yogi melakukan meditasi untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Sembah Sang Hyang Widiwasa, seorang yogi berdoa untuk menghormati Tuhan dalam aspek-aspek maha hebatnya. Yang ketiga, sembah Iste Dewata. Sembah yogi memuja dewa-dewi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat, sembah para leluhur. Seorang yogi menghormati para leluhur dan meminta petunjuk mereka. Sembah para dewa, seorang yogi memuja para dewa dan memiliki perlindungan mereka. Dengan demikian, pancasembah adalah suatu praktik yang membantu umat Hindu mencapai kesatuan dan Tuhan, menjaga keseimbangan dalam kehidupan, dan mencapai pencerahan dan pembebasan. Baik, untuk yang nomor 3, penjelasan mengapa yoga penting bagi kesehatan manusia. Nah, menurut saya yoga penting bagi kesehatan manusia karena berbagai manfaat termasuk mengurangi stres, depresi. Yoga membantu mengurangi stres dan depresi dalam rasa cemas dengan teknik relaksasi dan meditasi. Nah, yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Yoga meningkatkan kekuatan fleksibilitas dan postur tubuh serta membantu membakar lemak dan meningkatkan aliran darah. Yang ketiga, ada meningkatkan kesehatan mental. Yoga membantu meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi dan mindfulness. Yang keempat, meningkatkan kesehatan emosional. Yoga membantu meningkatkan kesehatan emosional dengan meningkatkan keseimbangan mental dan emosional. Yoga dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang tua dan pemuda, dan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional individu tersebut. Nah, untuk yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu, serta nilai agama apa yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi Anda. Nah, ketika saya mengunjungi panti asuhan, studi lapangan yang dapat melibatkan beberapa aktivitas seperti yang pertama, observasi. Melihat dan mencatat aktivitas sehari-hari panti asuhan seperti interaksi antar warga, kegiatan belajar mengajar, dan proses pengasuhan. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara mewawancarai panti asuhan, warga panti asuhan, dan staf untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi dalam kegiatan di panti asuhan seperti mengajar, membantu dalam kegiatan rumah tangga, mengadakan kegiatan hiburan untuk warga yang ada di sana, atau untuk anak-anak yang berada di panti asuhan. Nah, untuk nilai-nilai agama yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam studi lapangan saya, yang pertama ada kasih sayang. Di mana kasih sayang itu membantu dan memberikan dukungan kepada warga panti asuhan, menunjukkan rasa kasih sayang dan empati. Yang kedua ada kerjasama, berkolaborasi dengan pengasuh dan staf untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan pengasuhan yang baik pada warga atau anak-anak yang berada di panti asuhan. Dan ada toleransi, menerima perbedaan dan memahami kebutuhan individu yang berbeda-beda, termasuk warga panti asuhan. Dan ada pengabdian, berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan hal-hal yang positif kepada masyarakat, termasuk panti asuhan. Kesederhanaan, menghargai dan menghormati setiap individu dan menjadikan kesederhanaan